Waalaikumsalam. Ya. Jadi ini 3 orang ini tidak dimaafkan oleh Pak Jokowi katanya. Tetap proses hukum berlanjut terus. Tapi kan kemarin juga Abang sudah hadir di gelar perkara khusus, sudah melihat langsung ijazahnya Pak Jokowi. Betul. Kalau kita ngecek uang palsu itu kan 3D ya. Iya. Dilihat, diraba, diterawang. Iya. Anda juga sudah melakukan hal itu kepada ijazahnya Pak Jokowi? Iya, dilihat sajalah. Oh, dilihat saja. Iya, begitu. Dari pengamatan mata gimana Bang? Ada perbedaan kan sudah ditandai nih adanya watermark dan segala macam itu benar-benar kelihatan. Iya, sebelum ke sana saya mau tanggapi dulu soal maaf-memaafkan tadi. Sebenarnya kalau statement itu keluar dari banyak pihak atau orang lain selain Joko Widodo, masih kita pertimbangkan apakah ada kebenaran dari statement itu. Tapi kalau keluar dari Joko Widodo, terbiasa dia bohong gitu loh. Jadi apa statementnya, apa tindakannya, tidak pernah konsisten gitu loh. Contoh ya, kalau kita bicara tentang maaf-memaafkan, apa relevansinya kita bicara maaf-memaafkan? Toh nggak ada mediasi. Sejak awal kan nggak ada mediasi. Lu apa yang mau dimaafkan? Lagi pula saya melihat ini hanya upaya untuk playing victim saja. Seolah-olah dia sudah ditetapkan sebagai pihak yang benar, sehingga orang yang menuduh dirinya harus minta maaf dan dia akan mempertimbangkan, memaafkan sepanjang urusan personal, tapi urusan hukum jalan terus. Pertanyaannya kita urut dulu. Sebelum orang itu memaafkan, memang ada yang minta maaf? Memang ada yang minta maaf kepada Joko Widodo dalam kasus? Ya memang ada. Selama ini memang ada yang minta maaf. Yang kedua, kalau orang meminta maaf, memang ada yang sudah diputus bersalah. Bagaimana orang akan mengajukan permintaan maaf, keinsafan itu harus ada latar belakang memang dia bersalah. Sementara ini belum ada yang putus bersalah. Justru Roy Suryo menyatakan kalau bicara minta maaf harusnya saudara Joko Widodo yang minta maaf. Setidaknya sampai hari ini dia sudah membuat seluruh rakyat Indonesia gaduh sampai bertahun-tahun tidak pernah menunjukkan ijazahnya. Contoh, dia tidak akan menunjukkan ijazahnya. Dan kami insaf ya, memang nggak mungkin kalau itu muncul dari saudara Joko Widodo. Kami bisa mengakses ijazah melihat itu kan setelah kami ngotot mengajukan gelar perkara khusus, dan dalam proses gelar perkara khusus kan kubu Jokowi masih tetap kekeh mempertahankan ini tidak boleh. Tapi alhamdulillah saat itu ada yang menengahi dari ombudsman. Mereka menyampaikan bahwa ini paling tidak untuk mengkonfirmasi apakah benar bukti itu ada dan sudah disita, karena sebelumnya juga simpang siur. Kubu Jokowi menyatakan saat di Solo kami sudah diperlihatkan ijazah Pak Jokowi asli, ya kan begitu Budi Aris Setiaji. Tapi ternyata ijazah itu sudah disita. Lalu apa yang dipertunjukkan? Nah, karena itu kembali ke pertanyaan yang awal, saat kami melihat itu tidak dalam konteks untuk memberikan deskripsi bahwa ini benar, tapi di framing seolah-olah oh asli, waduh nggak ada ampun dan seterusnya. Hanya untuk mengkonfirmasi bahwa memang bukti itu sudah disita. Itu, dan bukti itu adalah bukti yang diklaim saudara Joko Widodo dan kubunya sebagai ijazah asli. Mengenai keasliannya justru saat gelar perkara khusus Roy Suryo makin menegaskan 99,9% palsu. Walaupun belakangan Bambang Trimulyono komplain kepada Roy Suryo di sebuah podcast, Pak Roy ngapain masih 9,99%? Itu 100% udah palsu begitu.